Fiksi ini, lanjut. Pagu Agung tahun 2021 jadi Duta Baca Indonesia menggantikan Najwa Shihab. Ya. Najwa Shihab yang ketiga, yang kedua Andi Noya, yang pertama Tanto Wijaya. Pagu Agung yang keempat. Mang Rahel baru di Duta Baca Banten. Kita doain dia ke Indonesia, ya. Lanjut. Ada yang tahu fiksi ini? Apa? Fenomena kesusahan yang lahir karena peran media. Nggak apa-apa. Jadi fiksi ini adalah cerita yang pendek dan endingnya mengejutkan karena fenomena tadi itu, ya. Jadi dulu yang disebut fenomena itu di majalah sebelum ada internet, ya. Kalau mau diterbitkan itu kan dicetak, tiba-tiba ada yang kosong halamannya. Lalu Pak Golagong, tulis dong cerita pendek aja ya. Jadilah fiksi ini. Lanjut, next. Tuh ceritanya bergerak cepat, bikin deg-degan kan tadi. Kiran mau dikasih hadiah sama Rizky, kamu ngerasa deg-degan kan? Ayo cepet kasih. Nah ini ibaratnya lagi jalan di kuburan jam 1 malam. Tiba-tiba hatinya plong karena ada tukang ojek lewat. Neng mau kemana? Alhamdulillah antar pulang sama tukang ojek. Terima kasih ya Mang Ojek, kata kita ya. Mamang ini baik sekali. Nah, Mamang siapa sih namanya? Tiba-tiba next, ini dia mamangnya. Terus ending tuh, Mamang siapa sih? Ini aku. Itu yang sedang mau Jadi gini ya. Siapa yang rumahnya di Citra Gading? Wah, kalau mau masuk Citra Gading dekat masjid ada kuburan kan ya? Hati-hati. Lanjut. Plot twist. Jadi plot twist itu alur cerita, plotnya, twistnya melintir, berputar atau tidak diduga. Jadi plot twist itu alur cerita yang sengaja dipelintir sehingga memberi efek kejutan. Nah, itu namanya fiksi mini. Lanjut. Tuh, waktu Pak Golagong traveling sama Kak Rudi itu yang tadi foto-foto. Tuh Kak Rudi itu belakang. Halo Kak Rudi. Kak Rudi baru punya anak, istrinya melahirkan. Ya. Jadi waktu traveling, kamu punya cerita apa? Siapa yang pernah traveling lalu dapat cerita yang serem atau mengejutkan? Ya, gimana? Nih, ceritain. Jalan-jalan ke mana? Ke Bogor. Ke Bogor sama siapa? Sama saudara. Saudara naik Mobil. bus apa mobil sendiri? Naik bus apa mobil sendiri? Mobil sendiri. Oke, apa yang membuat kamu terkejut? Peristiwanya apa? Jadi kan nginep di suatu hotel. Ya. Terus malam-malam hotel itu kayak hotel zaman dulu. Di Bogor. Iya di Bogor. Di Bogor tuh banyak hantu Belanda. Terus? Iya. Terus dari itu pas di awal itu malam-malam saat tidur. Nah saya lagi sama tante saya lagi tidur. Tante saya belum tidur sih, lagi main HP. Saya baru mau tidur aja. Tiba-tiba ada suara ada suara bel hotel itu, kamarnya itu bunyi 3 kali. Terus Ting dong. terus saya kaget. Terus kaget, udahlah kan keluar. Udah keluar, kata tante saya, katanya bangun, katanya kenapa kan? Katanya ada suara bel katanya. Terus akhirnya mau ke kamar sebelah, karena kamar sebelah itu adalah kamar saudara juga sama. Karena ya pas ada pintu. kantor ini kata saya ini kayak nyadar gitu, nggak ada suara bel gitu kan. Ada nih. Dan saya kayak udah panas gitu kan, teringat. Habis itu pas keluar, lihat tuh ada di belah sana tuh ada lift kan, ada lift.
Saya bilang, apa ada apa katanya, terus gitu. Udah ternyata yang pencet bel itu bukan yang ada hantu emang cuma kebenaran doang. Ternyata Tapi yang mencet bel siapa? saudara yang sebelah katanya saudara sebelah. ini apa sih mau minta air karena mau masak mie. Jadi yang mencet bel saudara, tapi pocong muncul di dekat lift. Iya, tapi ada. Ada ya? Makanya bikin materi gitu. Nah, Oke. oke itu ya. Oke, kasih upload. Nah. Tuh penjaga museum. Jadi waktu saya sama Kak Budi ke Bangka Belitung, museumnya sudah tutup. Tapi kata pegawainya karena saya baca, boleh dibuka aja. Nanti Mas Gong duluan, nanti dia naik motor. Kami berangkat ke sana, ternyata belum datang si pegawainya. Tapi ada pegawai di dalamnya, dibuka oleh pegawainya. Nah, pegawainya nggak ngomong, masuk aja Mas Gong sama kamu nih. Terus tiba-tiba pegawai yang tadi janji itu datang, Mas Gong kok udah masuk ya? Iya kenapa gitu? Kan kuncinya ada di saya. Terus aku bukain siapa tadi? Istrinya gimana? Ceritain gini. Ternyata yang itu pelayan, tapi sudah mati 2 tahun yang lalu. Meninggal. Ya, penjaga museum judulnya ya. Lanjut. Nah, masuk sendirian ke Bukit Tinggi. Ada hotel, Novotel tau nggak? Novotel itu hotelnya bagus, tapi Pak Belago nggak mau. Aku pengennya di hotel tua aja. Di hotel tua, pas masuk bayar, penjaganya udah tua. Penjaganya tuh jutek gitu, melotot. Terus jalanlah kayak gini nih. Ini lorongnya, pas sini jendela kamar, itu jendela kamar. Ada pada depan, itu ada meja kursi. Mas Gong masuk, tapi di ujung sana ada perempuan lagi berdiri itu perempuan itu di bangku belakang. Halo. Bukan sebelah sini nih. Nah di situ Bu. Halo. Dia lagi senyum, terus ya udah masuk. Dia cuma senyum. Halo, selamat malam. Saya masuk. Terus nanti mau makan. Keluar masih ada dia. Terus apa? Saya samperin ya. Oh kenalan. Saya biasanya Haris. Saya Haris. Ya saya Clara. Oh Clara. Dia pakai baju kayak Barbie itu rambut putih. Anggun lah, rambutnya panjang. Kamu Indo ya? Iya saya Indo. Saya orang Bukit Tinggi. Siapa yang tahu Bukit Tinggi di mana? Nah, siapa yang orang Sumatera? Enggak ada ya? Oh kamu Sumatera? Di mana rumahmu di Sumatera Barat? Oh rumahmu di Bukit Tinggi? Oh kakek pernah ke hotel Jogja nggak? Yang di bawah, di pasar bawah? Dekat Jam Gadang, tahu Jam Gadang? Belum pernah ke Jam Gadang? Berarti kamu tinggal di sebelah mana Bukit Tingginya? Oh, di kampung ya berarti ya? Iya, yang banyak pohon-pohon kan? Iya. Ada itu kan, ada sawah kan? Ada burung-burung kan? Ada. Nah, udah gitu ngobrol, ya Indo, ibu saya orang Bukit Tinggi, bapak saya orang Belanda. Oh ya udah, terus aku permisi ya Pak, aku mau makan. Aku ikut dong kata dia. Aku juga lapar. Ya udah ikut. Udahlah. Ada yang aneh, kakinya nggak napak. Gitu, kakinya nggak napak. Pas senyum, ininya ditarik. Lari saya. Nah, gitu ya. Ini di hotel tua. Nah, ini di Bangka Belitung. Mas Gong masuk ke hotel. Hotelnya itu atapnya seperti ini rendah, agak rendah 1 meter. Segini nih, AC. Atapnya rendah, warnanya ungu. Pas masuk, bayar, naik liftnya mati. Kata si office boy-nya, Pak, lift yang sebelah sini aja. Naiklah lift, bunyinya geledak karena lift bar. Masuklah di lantai 13. 13. Warnanya ungu, lampunya temaram. Terus kata si office boy, Pak, Bapak di kamar 13. Di kamarnya lantai 13, lantai 13. Buka, masuk. Ada foto lukisan nenek di atas ranjang. Aduh, kata saya ya, ganggu amat ya. Tidur kayak diliatin kan? Diliatin, mati lampu. Mati lampu, lukisan neneknya ambil masukin ke lemari.
pakai handphone, center handphone. Mas Gong jalan masuk ke kamar mandi. Kamar mandi pakai showernya mati. Akhirnya mandinya pakai itu tuh, apa tuh wastafel, tahu ya? Mandi digini pakai handuknya dibasahin. Tiba-tiba udah dulu. Keluar, udah pakai kaos, lukisannya nempel lagi di dinding. Oh, kaget. Sombang, ambil jalan ke jendela, buang. Oh, sama Pak Sulagung, dibuang lukisannya ke luar, ke tempat parkir. Nah, tidur, handphone dinyalain aja, senternya nyala. Adanya tuh. Intip kan di hotel itu kan pintunya ada lubangnya. Office boy, enggak dibuka. Ada apa? Masih gelap. Kata office boy, Pak, Bapak ngebuang lukisan ya? Iya, habisnya ngeganggu. Terus mau masuk nggak? Kata Pak Gelago. Mau ngeliatin lukisannya dibuang ke sana. Nah, Pak Gelago kan nggak belakangin tuh. Ayo mau masuk nggak? Pas mau balik lagi, nenek-nenek itu, nenek yang di lukisan itu lagi megang lukisannya. Loh, so office boy-nya nggak ada. Bapak buang lukisan saya ya, pas udah tua nenek. Lukisan saya, aduh nek, mohon maaf nek, nggak boleh dibuang. Nah, dikasih lukisan, tempel lagi. Kata saya, nggak mau ah, aku mau pindah kamar aja. Terus kata si nenek, enggak, mau pindah kamar berapa? Semua kamar ini di dindingnya ada lukisanku. Nenek siapa? Aku pendiri hotel ini. Aku sudah nakal 50 tahun yang lalu. Gitu. Jadi si nenek itu lu lari udah. Nah, gitu. Lanjut. Siapa lagi punya cerita? Ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Syafa Malia dari kelas 9J. Ya. Saya punya cerita. Jadi bapak saya orang Lampung, nenek saya ada di Lampung nih. Saya pernah tinggal di Lampung. Habis itu saya sama tante saya mau mandi tengah malam jam 12. Itu mandinya kita di kali. Nah, di kali itu saya nggak berpikiran negatif, Pak. Di kali itu Sungai Musik kan? Bukan di kampung di ya? kampung ya, di kampung. Apa di Banyuasin, di Bayung Lencir? Kan di apa sih? Gak tahu apa nama itunya katanya. Nah, pokoknya sungai ya. Iya. Terus mandi di situ? Mandi di situ. Gak ada buaya? Ah? Gak ada buaya? Gak ada, karena jernih banget Oh, di jernih. situnya. Jadi kayak di situ pemandangannya kayak burung-burung gitu di mata saya, Oh. Pak. Nah, Ada rumah rakit nggak? Banyak rumah. banyak banget di situ, banyak banget rumah rakit. Nah, saya mandi tuh sama tante saya. Tante saya kebetulan tante saya di sana, saya di sini. Ya. Tante saya lagi keramas. Tiba-tiba tante saya didulit, dipegang ininya. Tapi Terus nggak ngerasa didulit ya? nggak kerasa katanya. Terus? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Tante saya Yang dulitnya siapa? nggak tahu, nggak kenal kayak. Oh, tapi ada orangnya? Ada Oh. cewek, tapi terbang, ngerti gak sih, Oh, Pak? iya, iya. Tapi terbang. hantunya lihatnya? Enggak, dia Bukan kayak doang. cuek aja gitu, cuek. Terus kata saya, tante tadi dipegang, katanya. Ih, nggak kerasa, kata tante. Terus kata saya, oh yaudah deh, gitu. Terus ternyata saya di depan saya ada muka. Ada muka? Ada muka perempuan cantik banget, rambutnya rambutnya pendek, terus pakai baju putihnya benar-benar putih kotor gitu tuh, Pak. Nah, tiba-tiba dia ngomong, jangan ganggu saya. Gitu. Jangan mandi di situ. Iya, terus saya di situ langsung kabur. Kabur. Iya. Tantenya? ditinggal sama saya lagi mandi. Itu memang rata-rata di daerah-daerah yang kita nggak kenal, makanya harus baca ayat kursi. Jadi saya lupa ya. Jadi baca-baca kita izin ke yang punyanya. Kalau laki-laki tuh suka kencing di pohon, hati-hati. Ya, permisi dulu. Cari toilet, kalau nggak ada ya permisi. Ke yang penunggu di sini. Ya, Fajar Setbo itu ada doanya. Doanya gimana? Yang jauhkan tuh. Rakel tahu kali. Tahu Pak, tahu. Fajar Setbo pernah nonton nggak? Oh ya pernah. Ya, jago ya baca. Kalau
yang bukan Banten lebih hebat Pak. Lebih hebat. Antara satu itu kira kalau kita tahu ya. Kalau lah kita di Maripada itu gitu Pak. Siapa lagi yang punya cerita? Yang laki-laki nggak ada ya? Ya udah tuh ke Mbak itu apa? Sana. Kamu bikin ceritanya itu aja, ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Kosani dari kelas 7J. Punya cerita apa? Tapi ceritanya saya masih agak kecil, Ya, jadi nggak apa-apa. dapat dari adik saya juga. Jadi waktu itu saya lagi demam, kata adik saya nih ya. Abi itu ayah ya? Iya. Nah, terus adik saya dikasih tahu kalau mau ngobatin nggak tahu apa ya, ambil kapuk buah dari pohon kapuk. Nah, pas adik saya ngambil tuh, kata adik saya mah nggak ucap permisi, bismillah nggak. Nah, setelah ambil itu, umi saya dirasukin, saya nangis. Kesurupan? Nggak tahu. Yang kesurupan uminya apa kamu? Kita berdua. Nah, kita berdua, saya nangis terus sampai dipanggil teman adik saya, Rukia. Nah, adik saya tuh dapat mimpi. Ada sekeluarga, bapak, ibu, anak. Itu anaknya masih bayi, anaknya diikat. Soalnya pas adik saya ambil kapuk itu, buah kapuknya itu diikat kapuknya. Nah, bapaknya itu bilang, kamu ngikat anak saya di mimpinya. Nah, terus kan udah dipanggil tuh teman adik saya di Rukia, umi saya kata adik saya mah silat-silatan kayak ular gitu kan. Nggak tahu juga karena nangis juga. Nah, itu lagi posisi di rumah saudara saya. Itu nangis saya tuh nggak tahu beberapa hari, 3 hari mungkin ya. Nggak tahu juga. Nah, ustadznya itu tuh bilang, kamu kalau kamu gak mau keluar saya bunuh aja. Gerakannya udah kayak ular, udah kayak apa kata ibu saya mah. Nah, karena gak keluar ditusuk lah perut ibu saya. Udah. Tusuk sama Ustadz ya? Tapi pakai tangan atau pakai? Pakai tangan. Itu keluar itunya, rohnya. Keluar. Nah, ya karena umi saya dirasukin nggak tahu apa-apa, makanya ya mau percaya nggak percaya tapi Kamunya gimana? Sembuh? sembuh habis Ya. itu. Aneh-aneh nih ceritanya ya. Oke ya. Oke, tunggu dulu. Lanjut. Nah, jadi gara-gara ini nih, alasannya bosan. Jadi fiksi mini itu nggak boleh lebih dari 500 kata. 300 kata boleh. Udah bisa tahu ya? 500 kata itu berapa? 250 kata berapa? Tahu ya? Tuh, karena anak Gen Z seperti kamu nggak bisa baca yang panjang-panjang, bener nggak? Bosan ya? Oke, lanjut. Tuh, seneng yang mana ceritanya? Berarti kita bikin fiksi mini horor aja ya? Oke, rame nih Bu. Mas Pak Gelagong lagi bikin novel judulnya Ngidam Kuntilanak. Lagi ngetik tuh perasaan ada kuntilanak nih Bang. Gak jadi tuh. Malam-malam jam 2 bangun, terus ngetik, merinding. Akhirnya masuk lagi kamar. Tidur. Kata istri, Pak, kok nggak diterusin? Nggak ya. Kayak gitu ya. Jadi harus siang kalau ngetik cerita-cerita horor harus siang. Karena kalau malam diganggu ya. Apalagi ketika tahu kita lagi bikin cerita tentang mereka. Hati-hati dengan Jumat Kliwon ya. Lanjut. Nah, cerita pendek itu ada 3 macam. Ada yang disebut fiksi ini yang kita mau bikin ya. Ada yang disebut cerita pendek yang panjang. Jadi tapi bukan novel, cuma cerita pendeknya agak panjang. Sering disebut novelet. Nah, yang terakhir cerita pendek biasa, cerita pendek. Nah, kalau cerita mini itu atau fiksi mini, lokasinya harus satu, nggak boleh pindah. Nanti ada contohnya. Kalau cerita pendek yang panjang bebas, lokasinya di terminal, di rumah sakit, di sekolah. Kalau fiksi mini di sini aja. Kalau di lapangan aja. Kalau cerita pendek yang biasa juga boleh bebas.
Lanjut. Tuh syarat-syaratnya. Aku mau duduk, mau makan. Dibaca dulu ya. Jadi fiksi mini itu terbatas, nggak boleh banyak-banyak. Lokasinya harus satu, peristiwanya harus satu, endingnya harus melintir atau twist ending, ya. Dan nggak boleh banyak-banyak. Nah, sekarang ini buat buku mau berapa kata? 300 kata, 400 kata, terserah adik-adik. Berapa kata? Mau 300 kata? 300. Nah, 300 kata ya. Terus 300 kata itu berapa halaman ya? 1,5 apa? 300 kata, setengah halaman ya? Gak apa-apa ya? Terlalu pendek, 500 saja? 500 kata ya? 500 kata. Jadi nanti ada contohnya. Lanjut Pak. Tuh. Lihat tuh. Berpikir minimalis, karakter harus kuat. Setting cerita harus terjadi di satu tempat, satu waktu. Konfliknya selesai saat itu juga. Diksinya harus kuat, endingnya mengejutkan. Ya, ceritanya jangan bertele-tele. Satu adegan, satu konflik, dan satu setting lokasi. Itu karena yang disebut fenomena tadi. Ya, karena gara-garanya di media massa waktu itu koran atau majalah ada yang bolong, nggak ada beritanya, diisi oleh cerita fiksi mini. Ya, lanjut. Terus Pak. Terus tuh contoh tuh. Bu Wawa tunggu. Rahmat Heldi, mau baca? Baca. Ini bacain. Baca ya. Harus betul-betul mengerjakan. Baik ya, fokus ya. Karena ini fiksi mini, ceritanya cepat adik-adik ya. Bu Wawa dan Bu Yu. Bu Wawa berdiri di depan kelas yang ditakuti semua guru, terutama anak setan itu. Seperti terminal di dalam kelas, dia mendorong pintu pelan-pelan. Kelas jadi sepi, kecuali tetabuhan dangdut di bangku belakang. Buyung! Teriak Bu Wawa mengingatkan si anak setan. Anak setan berambut cempak itu berhenti memukuli meja. Bu Wawa berjalan mendekati papan tulis. Dia menulis ulangan. Anak-anak bersorak. Buyung melempar kapur ke kepala Bu Wawa. Buyung! Bu Wawa langsung menuding. Keluar kamu! Keluar! Ceritanya begitu. Buyung berjalan santai mendekati meja guru. Dia meletakkan kado seukuran buku di meja. Selamat ulang tahun Bu Guru. Dia tersenyum. Bel istirahat berbunyi. Buyung dan teman-temannya bergegas keluar. Bu Wawa duduk memandangi kado itu. Kedua matanya basah karena dia ingat ulang tahun. Kedua matanya basah. Buyung muridnya yang nakal. Ia ingat bahwa hari ini dia berulang tahun. Bahkan suaminya saja tidak mengucapkan apa-apa. Memberinya kado apalagi. Bu Wawa membuka kado. Seekor setan melompat ke dadanya. Dia terjengkang dan berteriak, "Buyung!" Tepuk tangannya. Jadi si Bu Wawanya ketipu. Dia mengira bahwa Buyung itu ternyata walaupun anak nakal, dia pikir tetap hatinya baik. Walaupun anaknya menjengkelkan, tidak patuh, tetapi dia
Betapa bahagianya Bu Wawan. Anak yang nakal saja memperhatikan dirinya ketika ulang tahun. Suaminya saja nggak pernah belikan kado, apalagi ucapin ulang tahun. Maka berbunga-bungalah Bu Wawan hatinya. Karena kata saya ya Allah, ternyata si Buyung ini hatinya mah baik gitu kan ya. Bangga kan, penasaran kan apa isi dalam kadonya kan. Pas dibuka, Buyung kata melompat ke badan Bu Wawan. Itu apa? Siapa saya tadi? Nah, Bu Wawan dan Buyung. Tokoh utamanya siapa? Bu Wawan. Ya. Alur ceritanya maju apa mundur? Lokasi waktunya di mana? Di dalam lokasi waktu. Jam belajar ya, siang lah ya. Lokasi tempat di mana? Di kelas. Kelas saja ya. Ya, di kelas saja. Twist endingnya bagaimana? Kata melompat. Dikiranya itu hadiah benar. Ternyata itu hadiah bohongan. Malah sakit hati. Lanjut kado ulang tahun. Nah, yang tadi lewat. Lewat. Bola tenis. Nah, lewat ke dewasa itu. Terus. Lewat di simpang jalan. Nah itu ya. Baik. Fokus hati-hati ya. Di simpang jalan. Rudi dan Yanto turun dari angkutan kota. Di depannya tertulis Oase Cafe. Rudi menyeberang jalan sambil berlari. Yanto mengikuti dengan langkah seorang model catwalk di catwalk. Sekarang Rudi dan Yanto bisa melihat ke dalam kafe secara leluasa karena terhalang tanaman pucuk merah. Cahaya temaram melindungi keberadaan mereka. Tuh, mana bisa Alex dipegang janjinya. Yanto merapat ke tubuh Rudi. Sejak tadi kedua mata Rudi tidak berkedip, menatap marah kepada Alex dan Agnes yang duduk bermesraan di sudut kafe. Tangan Alex membelai punggung tangan Agnes. Candlelight menghiasi meja mereka. Sekarang kamu percaya kan? Aku gak nyebar hoak kan? Yanto semakin mendekat lagi ke tubuh Rudi. Rudi menjambak rambutnya. Rud, masih ada aku yang mencintaimu. Yanto meraih tangan kiri Rudi, meremasnya dengan perasaan sayang. Begitu kira-kira ya, begitu ya. Lanjut ya. Rudi menepis tangan Yanto. Sorry toh, jangan sakiti hatinya. Kita temenan saja. Rud, Yanto berusaha meyakinkan Rudi. Sadar Yanto, apa yang kita lakukan ini salah jalan. Rudi membalik dan meninggalkan Yanto yang berdiri mematung. Yanto menjerit, Rud! Dan berlari mulai mengejar Rudi. Apa sih maksudnya? Gimana plot twistnya? Hah? Ternyata, begitu ya. Ternyata, Mas Bro, ini plot twistnya ternyata Ben cinta. Ternyata bencong ya. Ini kaliannya agak lambat mencerna ya, karena memang belum perkenalan dengan bencong ya. Jadi, ini kan LGBT ikutannya dari LGBT. Iya. Lahir nggak ada tulisan LGBT, bencong nggak ada. Nggak ada. Nggak jelas ini tuh. Iya. Jadi sebenarnya kawan-kawan ini pesannya bahwa kita itu berpacaran tetapi sesama gitu kan Mas? Iya. Adik-adiknya agak telat mikir karena memang agak tinggi ya Mas Bila itu ya. Beda dengan yang ulang tahun tiap tahun juga ulang tahun kan. Jadi cepat bisa ditangkap gitu Mas. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi nggak? Ada lagi ya? Dari cerita tadi itu nggak ada tuh tulisan diksi LGBT. Nggak ada. Bencong juga nggak ada. Jadi dibangun imajinasinya. Ada
ini tidak beragam, lanjut. Karangan bunga. Berat. Menulis fiksi bersama Gulabang. Terima kasih, Mas. Udah. Tepuk tangan yang meriah. Siapa yang mau bertanya? Ayo, fiksi ini. Cepetan. Yang mulai dari yang horor sampai yang bencong sampai ulang tahun. Ini biasa, semuanya bisa ditulis. Ada yang bertanya? Bebas. Ya tentang fiksi ini atuh. Ayo, mana? Kalau nggak ada langsung tugas. Ya. Nah, silakan. Bebas ya. Bagaimana cara membuat cerita fiksi mini yang bagus dan berkesan? Ikuti itu. Kamu temukan ending bawahnya gini. Ya, dulu depan. Ceritanya kalau fiksi ini tuh cerita yang kamu baca Mang Rahel. Saya Ya. sembunyi di sini. Nah, pas endingnya, nah, Gitu. Kayak tukang ojek online tadi, Ya. kasih gocek, ternyata pocong, wajahnya rusak. tadi kan Rudi, Lia, Agnes, dan Alex. Ya. Ada saya kan, tuh nggak nyebar bohong kan. Jadi Alexnya sadar udah pacaran sama Agnes. Ya. Terus ada saya. Penonton yang pembaca kaget kan. Tiba-tiba Rudi, jangan, kita udah salah jalan. Nah, twist endingnya ternyata mereka pernah cinta sesama jenis, tapi Rudi sadar. Itu. Nah, terus ini Buyung, ya kan? Buyung baik hati, Buyung jahat, ini baik hatinya nih. Kasih kado muncul kan? Muncul, Tapi ya. ternyata balik lagi. Nah, pembaca kan ketipu kan? Ketipu. Wah, udah baik, ternyata Buyung. Ngamuk lagi kayak begitu. Jadi harus ada kejutan-kejutan di dalam sebuah fiksi mini itu ya. Kasih waktu berapa lagi? Terus Rudi sekarang Rudi. Rod, silakan Rod. Awas. Dikasih waktu 10 menit apa? 5 menit? 10 menit. Sekarang jelasin dulu. Sekarang ada yang di sini bawa HP kan ya? Sekarang ada apa namanya latihan dari Mas Gong membuat fiksi mini, sinopsisnya ada. Silakan ada scan yang ada di sini masuk grup, nanti Tadi yang cerita setan. latihannya atau tugasnya dikirim ke grup. Nanti sampai bukunya selesai, ada jangan keluar dari grup ya, nanti karena akan terus dipantau sama Mas Golagong bagaimana cara ngirimnya segala macam. Nah sekarang untuk latihan silakan di scan masuk, terus kemudian tugasnya di Bawa handphone ya? bawa semua. Cek mantap. Nah nggak apa-apa, kemarin sama Bu Wanita sudah bawa. Nggak apa-apa, nanti yang sekarang dicatat di apa namanya? Oke, dikasih waktu 10 menit bikin cerita seperti yang tadi